Halo, Presiden. Itu Presiden Fu yang baru pulang dari luar negeri. Ganteng banget ya. Tinggi 185 cm. Kaki panjang. Sampai setinggi dada saya. Jangan, Wakil Presiden Yu. Tolong, Wakil Presiden Yu. Kasihanilah saya. Wakil Presiden Yu, jangan. Yang, kamu milik saya. Tolong. Kasihanilah saya, Wakil Presiden Yu. Siapa yang tidak tahu diri? Berani mengganggu urusan saya? Presiden Fu, itu perempuan itu, menggoda saya. Berani berbuat seenaknya di perusahaan. Presiden, saya, Bawa dia keluar. Patong. Presiden, kasihanilah saya. Saya tidak akan berani lagi. Kasih saya kesempatan lagi. Presiden Fu, bukan, kamu serius? Tentu saja dikirim ke kantor polisi. Supaya tinggalan saya tidak takut. Presiden Fu, ada hal lain yang perlu kamu tangani. Kakekmu datang ke perusahaan. Kalian cucu perempuan. Kalian cucu perempuan saya. Kenapa yang datang kerja semua anak laki? Nona, cucu saya sangat tampan. Bisa tambah kontak WhatsApp? Tidak perlu, saya masih ada urusan. Terima kasih. Bu, Mama, saya sudah sampai perusahaan. Semua baik-baik. Tenang saja. Saya akan bekerja keras mencari uang untuk menghidupi Mama dan Papa. Nona, bisa tambah kontak WhatsApp? Cucu saya sangat. Sudah tua, minta kontak WhatsApp Nona apa? Bukan saya yang mau. Saya minta untuk cucu saya. Kekek. Saya tambah kamu. Saya tambah kamu. Gadis ini bagus banget ya. Aku suka. Nona, kamu nggak takut aku penipu? Sekarang ini, nggak bisa percaya sama sembarang orang. Kekek, saya lihat wajah Bapak nggak kayak orang jahat. Lagipula, menurut saya, di dunia ini, masih banyak orang baik. Nona, kamu nggak cuma cantik. Hati juga baik banget. Ayo, tukeran kontak WhatsApp ya. Ayo kakek, saya yang scan. Ok. Kamu ngapain? Kembalikan HP-ku. Ini siapa? Everbrick ini tempat sembarang orang bisa masuk? Nggak fokus ngantar makanan? Kesini ngapain? Saya masuk resmi ke sini. Kembalikan HP-ku. Aku tahu kamu. Sekarang lagi kalap. Tapi seorang satpam tua. Aja kamu tega. Udah sepuh banget. Zhang Yuan-Yuannya, kamu cuma seorang gadis. Hati kok busuk banget. Kamu begini, bakal nyesel. Aku suruh ke kuku. Pecat kamu. Kamu? Jangan ngaco deh. Kikumu saya pa? Jangan-jangan juga. Kurir pengantar makanan. Si tua bangka. Kamu tahu aku siapa? Aku ini ketua tim sales Everbrick. Kamu. Kekek. Kita semua sama-sama manusia. Makanan yang dimakan juga sama. Kerja dari pagi sampai sore. Nggak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kalau kamu memang hebat, ngapain masih kerja? Jangan sok ngajari aku. Kamu cuma tukang antar. Habis antar ya pergi. Sekarang saya adalah anggota Everbright Group. Masa kamu suruh pergi ya pergi? Dengan sikap kayak gini, masuk kerja pun gimana? Nggak akan tahan 2 hari. Li Mengfei, kamu ke kantor buat apa? Kita sudah putus. Sekarang yang aku cintai adalah Yuan-Yuan. Wah, ini bakal seru nih. Oke. Kalau gitu, semoga kalian pasangan brengsek ini bahagia selamanya. Sayang, lihat dia menghina kita. Li Mengfei, cepat minta maaf. Oh. Kalau kalian berani melawan, aku nggak keberatan. Memperlihatkan isi HP ini, bukti perselingkuhan kalian dulu. Kesimua orang. Gadis ini lumayan menarik.
Li Mengfei, jangan keterlaluan. Yuan baik dan lembut hati. Pekerjaannya juga bagus. Lihat diri kamu sendiri. Fisik, wajah, status keluarga, mana ada yang bisa menandingi Yuan? Aku hanya melakukan kesalahan yang kebanyakan pria juga lakukan. Li Menfei. Aku dan Chen Jian benar-benar saling mencintai. Cinta tidak membedakan siapa yang datang duluan. Kamu paham? Kalian dua memang cocok. Kura-kura cocok dengan kacang hijau, katak cocok dengan kumbang tahi. Kalian dua ini pasangan yang menjengkelkan. Perusahaan ini sudah lama harus membersihkan sampah-sampah seperti kalian. Kata-kata orang tua itu benar sekali. Benar. Sungguh menyenangkan hati. Masih belum mau pergi? Mau makan tamparan lagi? Baik. Kamu memang kejam. Kamu tunggu saja. Pergi. CIH. Kakek, Anda baik-baik saja? Kakek baik-baik. Gadis, bagus sekali. Kakek kasih kamu anak muda ini jempol. Kakek baik-baik. Ini semua hal kecil. Gadis, masih single, mau dikenalkan suami? Kalau kalian berani membalas, aku tidak keberatan mengambil bukti perselingkuhan kalian waktu itu dari HP ini dan menunjukkannya ke semua orang. Cewek ini namanya apa? Namanya Li Menfei. Karyawan baru di departemen sales yang baru masuk. Di zaman sekarang masih bisa berbuat jasa. Gadis ini bagus ya, tak diberi penghargaan sedikit? Kalau dia tahu identitas kakek. Dan berpura-pura, tak usah buru-buru. Lihat saja dulu. Tidak, Direktur Fu. Kamu jangan selalu menganggap gadis itu begitu buruk. Lagipula, kakek nambah kontak gadis itu di WeChat, bukan untuk mencari jodoh buat kamu. Itu bukan kakekku, ngapain dia buru-buru? Nona Hi sebentar lagi pulang ke Indonesia. Kalian berdua punya ikatan pernikahan, tapi reputasinya di dalam dan luar negeri. Kakek pasti tidak mau kamu menikahinya. Aku tahu. Adik kecil, kamu di mana? Pak Fu, dalam setengah bulan terakhir ini, kakek sering menyuruhmu kencan buta. Sudah banyak wanita, tapi tidak ada yang kamu suka. Jangan-jangan kamu masih memikirkan adik kecil itu? Ayah, jangan pergi. Biaya pengobatan ibu masih butuh uang. Ayah. Kalian berdua, ibu dan anak. Jangan menyusahkanku lagi. Ayah. Jangan pergi. Ayah. Ayah. Mas, kenapa kamu menangis sendirian di sini? Mas, ibuku bilang laki-laki sejati tidak mudah menangis. Memikirkannya Butte APA. 18 tahun lalu dia pindah rumah. Sejak itu hilang kabarnya. Mungkin tidak akan bertemu lagi. Halo, kakek. Ada APA, ke Cookie yang baik. Cepat turun ke bawah sebentar. Kakek punya kabar baik untukmu. Kamu ini, sebentar lagi akan punya istri. Nona muda. Cucuku akan segera turun. Nanti kalau kamu melihatnya, pasti akan puas. Kakek, saya dan cucu kakek belum pernah bertemu. Mana mungkin saya menikah dengannya? Saya akan terlambat kerja. Saya pergi dulu, dadah. Aduh. Dadaku sakit sekali. Kakek, kamu tidak apa-apa? Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Nona muda, ini penyakit lama kakek. Tidak aba-aba. Tidak bisa, kakek. Kesehatan kakek penting. Kalau sampai tertunda pengobatannya. Aduh, benar-benar tidak apa-apa. Nanti kalau ke cookie datang, pasti can bake. Kakek. Hak, aku sudah besar nih. Kalau aku sudah besar, maukah kamu menikahiku? Jangan ingkar janji ya. Kita janji ya. 100 tahun tidak boleh berubah. Kok agak mirip adik kecil itu ya? Jangan-jangan dia? Kakek, inikah calon istri yang kakek cari untukku?
Tinggi ya, pernikahan hari ini harus tetap dilaksanakan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kamu yakin mau menikah denganku? Bukan. Maksudku, aku tidak. Meng Fei, ini, dia Berkat. tampan. Menikah dengannya, kamu tidak akan rugi. Penghasilannya stabil. Wajahnya juga oke. Kamu pasti diuntungkan. Kakek, aku dan cucu kakek baru pertama kali bertemu. Kami belum saling mengenal. Langsung menikah, bukankah terlalu terburu-buru? Sejak kecil sampai besar, hanya aku yang menolak orang lain. Belum pernah ada yang berani menolakku. Jadi kamu menganggapku miskin? Ternyata benar, hanya mengincar uang. Bukan. Kita sama-sama karyawan. Kalau kamu miskin, aku lebih miskin lagi. Kalau begitu, kamu menganggapku jelek? Bukan, kamu sangat tampan. Li Menfei, apa yang kamu omongkan ini? Jaga sikapmu dong. Kalau begitu, aku sepertinya cukup memenuhi kriteria pasanganmu. Bukankah harus saling mengenal? Aku perkenalkan diri dulu. Namaku Fu Yunxing, umur 25 tahun. Aku karyawan. Di Guangda Group. Kalau kamu? Namaku Li Mengfei, umur 21 tahun. Aku karyawan baru di Guangda Group. Sudah saling kenal. Sekarang kita bisa pergi daftar nikah. Tunggu dulu. Kekek. Akhirnya aku punya cucu menantu. Kali ini, pulang harus minum sebotol untuk merayakannya. Langkah selanjutnya, aku harus mendesak mereka agar cepat-cepat memberiku seorang cicit yang gemuk. Bagaimana bisa aku kebingungan? Sampai ada di sini, keduanya tersenyum dong, dekat lagi sedikit. Sedang melamun apa? Tersenyum. Hari pertama bekerja, aku ternyata sudah jadi orang yang sudah menikah. Kalau orang tua saya tahu ini, pasti mereka akan membunuhku. Tidak bisa membayangkan. Aduh, kekek. Haha, cucu saya akhirnya punya istri. Aku akan ke kelenteng lagi untuk berdoa. Berusaha agar cepat punya cucu besar. Oh ya, kamu ini harus baik kepada istri cucu saya. Kekek. Aku adalah cucu Anda sendiri. Apa masalahnya? Cucu memang sendiri, tetapi istri cucu saya lebih dekat. Oh ya, masih ada hadiah yang belum diberikan. Kartu ini ada beberapa miliar. Kakek, apa yang Anda lakukan? Ini untuk istri cucu saya. Apa urusanmu? Meng Fei, ini hadiah yang kakek persiapkan untuk kamu. Ambil ini. Kekek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima ini. Meng Fei, kamu tidak bertanya apa di dalam ini. Ada banyak uang? Kalau kamu tahu, pasti akan menyesal. Kekek, kami adalah orang muda. Kalau ingin menghasilkan uang, bisa dengan kemampuan sendiri. Dengan begitu, uang yang kami habiskan, hati akan merasa tenang. Jadi, kakek, uang ini aku tidak bisa menerima. Selain itu, tidak peduli kartu ini ada banyak uang. Aku tidak peduli. Wanita, ini agak menarik. Kakek tidak memaksa. Uang ini aku simpan untuk kamu dulu. Kakek sedikit lelah. Aku pulang dulu untuk tidur lagi. Hahaha, aku pergi. Sudah. Karena kakekmu sudah pergi, maka kita sekarang selagi masih panas, pulang dan bercerai. Kakek tidak menolak sedikit. Begitu dikatakan tidak memberikan uang, dia langsung mengusulkan perceraian. Wanita ini memang datang untuk uang. Katakan, mau uang sebanyak apa? Tidak mungkin kamu. Aku untuk membantu kamu menghibur kakekmu. Aku baru menikah dengan kamu. Kamu masih berpikir aku benar-benar orang seperti ini? Apakah dia benar-benar tidak tahu identitas saya? Kalau begitu, perceraian tidak dilakukan dulu. Kenapa sih? Aku masih harus mempertahankan citra singleku buat ngegombalin cowok ganteng. Kamu bisa nikah sama cowok ganteng kayak aku. Udah beruntung banget. Intinya, hari ini cerai dulu nggak usah. Terus kapan mau cerai? Nanti kalau aku ada waktu. Aku sibuk banget. HP-nya kasih ke aku. APA? Passwordnya.
Kamu pernah lihat pasangan suami istri yang gak saling tukar kontak? Sok gaya lu. Halo, Ada APA? Movik, kok kamu belum datang juga? Hari ini kan hari pertama kamu kerja. Kamu bakal telat. Wajah. Ini tempat kerjamu. Masa percobaan 3 bulan. Semoga beruntung. Ok, terima kasih. Aduh, capek banget. Lihat kamu lari kayak gitu. Minum dulu. Masih cuan yang baik. Itu kan udah aku minum. Bercanda kok, santai aja. Setengah botol ini buat nyiram bunga. Cuan, leluconnya nggak lucu. Wah, di perusahaan kita banyak banget cowok ganteng. Nggak heran banyak cewek pengen kerja di sini. Ini tuh, pemandangan yang indah sekali. Kamu nggak tahu ya. Direktur perusahaan kita ganteng banget. Aku aja nggak bisa nandingin. Ada fotonya nggak? Aku pengen lihat. Direktur perusahaan kita super misterius. Informasinya memang sedikit. Apalagi fotonya, nggak ada. Terus namanya siapa? Aku cari di internet. Kamu masih sempat-sempatnya cari-cari cowok ganteng di sini. Hari pertama kerja aja telat. Cepat sana pergi. Jelasin ke Pak Liu. Bos kita itu sangat galak. Aduh, aku lupa hal penting ini. Aduh. Wah, Fifei. Direktur utama itu bukan orang yang bisa diangan-angan oleh karyawan kecil kayak kita. Mending kamu lupakan saja. Wah, Lao Zhong. Tenang saja, aku pasti akan memecatnya. Hubungan kita segini, ngapain sungkan-sungkan? Aku anggap Yuanyu seperti anakku sendiri. Aku pasti tidak akan biarkan dia diganggu orang lain. Oh, baik. Meng Fai. Ayo, duduk, jangan sungkan. Meng Fai. Bagaimana caramu masuk perusahaan ini? Aku cuma lihat info lowongan kerja di internet, lalu datang interview dan langsung diterima kerja. Oh. Kalau di perusahaan ini, ada kenalan atau apa? Kerabat atau teman, misalnya? Ada. Siapa? Sichuan. Kami berdua waktu itu, interview di hari yang sama. Bisa dibilang teman baik? Hampir saja bikin aku kaget, kukira kamu punya koneksi. Danggaya, Li Meng Fai. Hari ini kamu kerja, bisa-bisanya telat 2 jam. Kamu pikir perusahaan ini milikmu? Maaf, Pak. Biar saya jelaskan. Jelaskan apa lagi? Bersin barangmu dan pergi. Saya kan sudah tanda tangan kontrak masa percobaan. Dilindungi hukum. Masa kamu suruh pergi saya pergi? Ngambek mau apa? Atasan lebih berkuasa. Ini masih perlu aku ajari? Saya akan melaporkanmu ke Dinas Ketenagakerjaan. Asisten khusus Shen. Silakan, silakan. Baik, baik, saya paham. Kamu kembali sini. Bukannya kamu tidak terima? Aku akan buat kamu terima dengan sepenuh hati. Ini kerjasama dengan Dongyao International. Kalau kamu bisa selesaikan proyek besar ini, kamu boleh tetap di perusahaan. Kalau gagal, langsung pergi. Saya akan buktikan pada Anda. Nona muda. Kamu masih terlalu hijau. Kesalahan ini, biar kamu yang menanggung. Proyek Dongyao itu masih belum berhasil? Direktur Fang mereka, dia itu pemabuk tua. Dia hanya peduli minuman, bukan orang. Direktur departemen sales kita, sudah minum sampai muntah darah. Tapi tetap gagal. Proyek ini penting untuk transformasi perusahaan. Harus berhasil.
Sudah saya minta Departemen Sales mengatur karyawan terbaik untuk terus negosiasi. Hari ini mungkin ada perkembangan. Sudahlah. Aku kurang yakin. Proyek ini saya tangani sendiri. Tapi, Direktur Fu, hari ini Anda baru saja menikah. Yakin tidak perlu menemani istri? Pernikahan palsu. Untuk menghadapi kaget. Jangan banyak omong. Atur secepatnya. Saya harus menemui Direktur Fang malam ini. Baik. Aku tahu Anda, Presiden Grup Guangda, tapi juga tidak bisa melanggar aturan saya. Minum 10 gelas ini, lalu kita bicara kerjasama. Director Fu, masalah lambung Anda belum sembuh. Jangan minum seperti ini. Tidak apa-apa. Asalkan kontrak ini bisa ditandatangani. Yuren, lambung mulai sakit lagi. Direktur Fu. Meskipun Anda muda dan berbakat, tapi kemampuan minum ini, haha, memang tidak bagus. Saya Fang ini berani bilang, di kota Lin kita, yang bisa minum lebih dari saya, belum lahir. Sudah, kalian pergi. Kenapa dia juga di sini? Jangan-jangan juga mau negosiasi kerjasama? Kayaknya dia sangat kesakitan. Semua pekerja biasa, bantu dia sedikit. Director Fu, jangan minum lagi. Aku bantu minum. Direktur Fang, hari ini saya terlambat. Botol ini saya minum sendiri. Direktur Fang, setelah minum sendiri, botol ini saya hormatkan kepada Anda. Hebat. Aduh. Hari ini belum puas minum, haha. Aku sangat suka kamu, gadis ini. Aku memang tidak punya anak perempuan. Kamu jadi anak perempuan aku saja. Cara kamu minum begitu bersemangat. Mirip aku, haha. ITU. Bapak Direktur Fang, kontrak kita kapan ditandatangani? Aduh, tanda tangan. Anak perempuan aku sudah bicara, pasti harus. Baik. Mobil sudah datang. Minumnya bagus. Itu. Benar, ini suami kamu. Urus sendiri ya, aku masih ada urusan. Aku duluan pergi. Director Fu, aku hanya bisa membantu sampai ini. Hihi. Bukan. Dia bagaimana? Enak sekali. Kamu ngapain? Kamu lepaskan aku. Kamu adalah istri aku. Istri aku kok begitu cantik. Adik kecil. Aku mau adik kecil. Tanda lahir kupu-kupu. Kamu benar-benar adik kecil aku. Adik. Adik apa? Benar juga. Pria yang semakin tampan, semakin tidak bisa diandalkan. Kamu sudah menikah dengan aku. Kenapa di hati kamu masih memikirkan wanita lain?
Anak muda sekarang. Sungguh romantis. Susah berpisah. Aku benar-benar salah. Tanpa berpikir panjang aku menikah. Sekarang masih harus merawat dia. Adik, Fu Yongzheng, rumah kamu di mana sebenarnya? Aku mau mengantar kamu pulang. aku rumahku di... Muntah sekali bayar 200 ya. Sudahlah. Pak, antar kami ke hotel yang paling dekat. Baik. Jangan pergi. Jangan pergi. Yang lain tidak usah dibicarakan. Wajah ini cukup unik. Adik. Playbo, ini sudah sampai saat seperti ini. Masih memikirkan adik kamu. Sayangnya aku berusaha keras menggendong kamu kembali. Selesai. Efek alkoholnya mulai muncul. Ini di mana? Assistant Sean. Fu Yongzheng, kamu keluar. Kenapa kamu di sini? Kamu masih berani bertanya? Kalau bukan karena semalam, aku yang menggendongmu pulang. Kamu sudah pasti tidur di jalanan. Kemarin. Kamu. Kamu apa kamu? Killer. Kenapa kepala ini sakit sekali? Apa yang terjadi semalam? Aku mabuk sampai blank. Tunggu. Fu Yongzheng. Semalam, kita tidak melakukan apa kan? Aku minum terlalu banyak. Nggak ingat. Kamu berharap apa yang terjadi? Aku nggak terlalu paham maksudmu. Sudahlah. Tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Hei, apa maksudmu? Bertanggung jawab atas apa? Dengar ya. Kemarin malam, kita sama sekali tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau kamu berani ngomong sembarangan di luar, awas saja, ku buat mulutmu sobek. Baik, aku janji padamu. Tidak akan bilang. Oh iya, kamu juga datang untuk negosiasi kerjasama ya? Kalau misalnya, kerjasama ini gagal, kamu mau gimana? Kalau sampai gagal, kerjaanku ini bisa hilang dong. Obat yang biasa diminum kakekku, biaya pengobatannya itu nggak bisa ditanggung lagi. Wah, sesusah itu? Walaupun keluargaku juga nggak kaya, tapi untungnya orang tuaku masih sehat. Kalau gitu kontrak ini, untuk kamu saja. Walaupun ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk bertahan di Guangda Group. Tapi aku rasa, kamu lebih membutuhkannya. Benar-benar untukku? Tentu saja.
Kenapa? Kalau hilang, aku bisa cari lagi. Bahkan kalau kali ini aku bertahan, atasan di divisiku itu pasti cepat atau lambat akan kesal padaku dan memecatku juga. Baru pertama hari kerja. Mereka sudah mau memecatmu? Pokoknya, kamu mau nggak? Oh, aku cuma bercanda. Nggak separah itu. Kontrak ini gagal ku dapatkan. Kamu saja yang tanda tangani. Bikin kaget aja. Berani-beraninya menipuku. Nanti ku balas dendam. Kepala divisi penjualan itu, pecat saja. Biar dia juga merasakan. Rasanya menyalahgunakan wewenang. Li Mengfei, kamu benar-benar nggak bisa lepas ya? Bisa-bisanya datang ke hotel, menghadang aku dan Yuan. Li Mengfei. Aku dan Chen Jian sekarang adalah pacar. Jangan selalu mengganggu kami ya. Pesanan Anda akan segera terlambat. Pelanggan, pesananmu? Mengfei, Chen Jian. Kamu di sini? Bukannya kamu pergi cari kerja? Mengfei, bukan aku. Nanti aku jelasin. Chen Jian, jangan anggap aku bodoh. Siapa sebenarnya orang di dalam ITU? Aku. Oh iya, kamu belum tahu ya? Aku dan Chen Jian sudah pacaran setengah tahun dan sering kesini. Li Mengfei, kamu juga jangan salahkan aku. Yuan itu kepala tim di Guangda. Kamu sendiri yang nggak mau maju, nggak punya prestasi apa-apa. Ya jangan salahkan aku, karena aku berusaha keras. Chen Jian, kamu benar-benar brengsek. Aku sudah pacaran sama kamu. Berdasarkan apa kamu memukulku, sayang? Kamu diam. Aku kasih tahu. Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, aku pukul kamu juga. Li Mengfei, kamu tunggu saja. Aku nggak akan lepaskan kamu. Yuan, kamu tenang saja. Aku akan selalu mencintaimu. Kalian berdua, sungguh katak bersermon. Terlalu pandai membanggakan diri. Kalian berdua, pasangan brengsek, tolong saling mengunci. Jangan sampai beredar di pasaran. Membuat masalah. Li Mengfei, kamu tunggu saja. Grab Guangda, kamu nggak akan betah. Oke. Ini hal-hal kecil saja. Gak apa-apa. Pak Feng, tanda tangan ini gak masalah. Sayap, aku tutup dulu, dadah. Xiaomeng, dengar-dengar Supervisor Liu memberimu tugas yang sulit. Gimana? Direktur Utama Fang dari Dongyao International. Iya, betul. Donggar. Ketua Tim 2, Sang Yuan, sudah berkali-kali ditolak. Hampir saja dia bersujud. Tapi urusan ini belum juga ditandatangani. Kamu tahu apa? Direktur Utama Fang apa? Dia itu ayah angkatku. Hei, kami semalam minum-minum bersama. Lihat, kontrakku sudah ditandatangani. Biar kuliah. Wah, masih belum ada kepastian. Udah mulai mengada-ada. Direktur Utama Fang itu gak kenal sama kalian. Masa mau kerja sama? Lucu banget. Mengfei, baru pertama kali masuk perusahaan. Langsung dapat proyek. Ini luar biasa. Proyek sebesar ini. Jangan-jangan kamu bohong, kebiasaan kayak gini gak bagus. Li Mengfei, dulu aku pernah dekat denganmu, tapi gak tahu kamu ternyata seperti ini. Sebagai orang, harusnya seperti Yuan, jujur dan tahu diri. Kita ini, ngasih tahu juga percuma. Siapa suruh dia suka pamer? Pokoknya supervisor bilang, kalau dia gak bisa selesaikan kontrak ini,
Hari ini, dia harus angkat kaki dari sini. Siapa bilang aku belum berhasil? Lagi pula, aku anggota tim 1. Kau cuma ketua tim 2. Berhak apa kau mengaturku? Kayak anjing kejar tikus. Urusan orang lain kau urusi. Kau cuma ambil map sembarangan. Dia bohongi kami. Siapa yang percaya? Kamu, mending jangan mempermalukan diri di sini. Baik-baik saja. Pulang antar makanan saja. Jam kerja, nggak kerja dengan baik, berisik di sini. Supervisor Liu. Pas banget kamu datang. Li Mengfei bilang. Dia sama Chairman Fang dari Dongyao International. Sudah tanda tangan kontrak. Sekarang, sedang mau menyerahkan kontraknya ke kamu. Wah, hebat juga kamu, gadis. Ayo, kontraknya tunjukkan. Baik. Benar ada tanda tangan Chairman Fang. Hebat ya. Lihat, nilai transaksinya 1. Kenapa? Kenapa? Dia baru kerja hari pertama. Udah bisa dapat order sebesar ini? Xiao Xuan, Aku du Quincamu, Keren. Ini kan order besar yang seluruh divisi pemasaran kita nggak bisa dapetin. Zhang Yuanyuan, Kau kan ketua tim 2, bukannya hampir aja nyungsep. Minta Chairman Fang tanda tangan kontrak? Jadi, jangan iri di sini. Nggak mungkin. Dia pasti nggak punya kemampuan kayak gitu. Hai, Yuan. Dia beneran dapat komisi 100 juta? Wah, jadi kaya nih. Li Mengfei. Aku pernah lihat tulisan Chairman. Kontrakmu ini palsu. Ini ternyata palsu. Ini palsu. Bagaimana mungkin? Ini adalah kontrak yang saya dan Direktur Fang baru saja tanda tangan pagi ini. Dan saya melihatnya langsung saat dia tanda tangan. Saya akan telepon sekarang untuk klarifikasi. Kamu Sudah melakukan kesalahan, masih tidak mau mengaku. Sudah kebiasaan berbohong. Di grup Guangda kami tidak memerlukan karyawan seperti kamu. Kamu dipecat. Ambil baangmu dan keluar. Apa yang saya lakukan, saya akui. Apa yang tidak saya lakukan? Kenapa saya harus mengaku? Dan lagi, kamu belum menyelidiki dengan jelas. Kenapa mengusir saya? Benar juga, Supervisor. Mengfei tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu, seorang karyawan kecil, masih berani mengajari saya? Kamu dan dia keluar bersama. Kamu. Kalian memang ingin mengusir saya, kan? Saya killer. Dan lagi, hal ini tidak ada hubungannya dengan si Chuan. Li Mengfei. Benar-benar sesuai dengan namanya. Hanya tahu bermimpi setiap hari. Lucu sekali. Memalukan. Sudah sangat memalukan. Lihat perusahaan mana lagi yang masih mau memakai dia? Si tukang bohong ini. Yuan. Ikut saya ke kantor. Yang lain kembali bekerja. Ingin bekerja dengan baik, sungguh sulit. Mengfei. Chuan percaya padamu. Jangan dengarkan Liu Shengli. Si tu as itu, Omong kosong. c'est Yaraza. Dia hanya ingin mengambil komisi kamu. Makanya dia bicara seenaknya. Kak Chuan, terima kasih sudah percaya padaku. Tapi kita juga belum kenal lama. Kenapa kamu begitu percaya? Kalau aku tidak berbohong? Xiao Meng. Kamu masih ingat, saat kita wawancara pertama kali, CV-ku tidak sengaja hilang. Kamu yang menghubungiku duluan. Makanya, orang baik hati sepertimu, aku percaya kamu tidak mungkin melakukan pemalsuan. Sayangnya, dunia ini butuh koneksi dan hubungan baik. Tapi aku bahkan tidak kenal satupun eksekutif di Guangda Group ini. Aku menghadapi mereka, pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu cukup populer ya. Pria itu juga cukup tampan. Tapi masih kalah sedikit sama Bos Fu. Assistant Sean, Ya, kamu akhir-akhir ini terlalu santai ya? Mau dikirim ke Afrika untuk belajar? aku salah, Bos Fu.
Yuan. Aku kasih kamu orderan Li Mengfei ini, hanya karena menghormati ayahmu. Di hadapan direktur utama, kamu harus tunjukkan performa terbaik. Jangan sampai mempermalukanku. Paman Liu, kamu seperti paman kandungku. Nanti kalau aku sudah sukses, pasti tidak akan lupa bimbinganmu. Yuan, mulut kecilmu ini masih manis sekali. Direktur utama sangat memperhatikan proyek kerja sama Dong Yao International ini. Nanti saat dia datang, jangan gugup, laporkan dengan baik saja. Baik. Wah, sebelumnya Pak Fu sangat misterius. Kukira dia orang jelek dan jamek. Ternyata, dia pria tampan banget. Kalau aku bisa dekat dengan Pak Fu, itu akan sempurna. Pak Fu, mereka berdua. Ada hal penting yang harus dilaporkan. Katakan. Pak Fu, awalnya aku ingin menyerahkan kontrak Dong Yao International ini kepada Direktur Departemen Penjualan. Tapi Direktur Departemen Penjualan mengundurkan diri pagi ini. Jadi terpaksa saya serahkan langsung ke Bapak. Pecat kepala Departemen Penjualan. Biar dia juga merasakan rasanya menyalahgunakan wewenang. Bagus. Mau hadiah apa? Aku ini orang yang jelas dalam memberi hadiah dan hukuman. Aku ingin masuk ke kantor Presiden Direktur. Asalkan aku bisa mendekati Pak Fu. Aku tidak percaya, tidak bisa membuat Pak Fu jatuh cinta. Tidak masalah. Tapi aku ingin konfirmasi lagi. Kamu yakin kontrak ini benar kamu yang negosiasi? Nggak terima. Chuan, aku nggak percaya. Di Guangda Group ini, nggak ada satupun yang mau membela kita. Xiaomeng, je suis en bakal du Camus. Gimana kalau kita coba cari CEO-nya? Minta keadilan buat kita. Tapi dia kan CEO. Kita aja belum pernah ketemu. Masa ia CEO kayak dia bakal urusin hal kecil kayak gini? Katanya sih, tadi pagi, direktur sales baru aja dipecat. Alasannya penyalahgunaan wewenang. Kayaknya CEO kita, orangnya cukup bijak. Ya. Oke kalau gitu, kita harus minta keadilan. Kamu yakin kontrak ini hasil negosiasimu? Konsekuensi kalau bohong. Sudah dipikir matang-matang? Soal ini, cuma aku sama Liu Shengli, si tua itu yang tahu. Pak Fu pasti nggak bakal tahu. Kebenarannya, Pak Fu, kontrak ini memang aku yang tanda tanganin. Pak Liu bisa jadi saksi. Iya, betul, benar. Omongan manis siapa yang nggak bisa? Ada bukti lain yang bisa membuktikan? Udahlah, aku nekat aja deh. Aku bisa sumpah. Kontrak ini memang aku yang tanda tanganin. Sumpahmu kayak main-main aja. Gimana kalau kamu bohong? Kalau kontrak ini bukan aku yang tanda tangan. Aku ditabrak mobil sampai mati. Jatuh dari gedung sampai mati. Dan nggak bisa kerja di industri ini lagi. Lagi pula sumpah juga nggak bakal terkabul. Kalau nggak, dunia ini pasti isinya orang baik semua. Cewek ini tegas banget ya. Pasti bakal sukses besar nanti. Baik, kalau begitu, aku pasti akan menghargaimu. Dan itu juga di depan seluruh staf sales perusahaan. Biar mereka juga bisa belajar dari kamu. Direktur Fang memiliki aturan saat berbicara tentang kerjasama, yaitu harus minum 10 gelas alkohol, baru bisa ikut berbicara di meja. Zhang Yuan, silakan. Presiden, Anda masih tidak percaya pada saya? Tidak, saya percaya pada Anda. Tetapi grup Guangda selalu berbicara dengan kemampuan. Karena Anda ingin langsung naik ke kantor presiden, maka Anda harus menunjukkan kemampuan Anda kepada orang lain. Begitu, semua orang bisa menerima dengan sepenuh hati. Presiden benar. Staf kantor presiden, gaji tahunan mulai dari 3 juta. Ini adalah kesempatan terbaik untuk naik cepat. Anda harus memegangnya erat. Sebelumnya hanya minum 3 gelas. Saya langsung muntah. Tetapi jika bisa langsung naik ke kantor presiden, apapun yang Anda minta, saya akan lakukan. Tidak peduli, saya akan berusaha keras.
Selesai? Semua selesai. Kenapa tadi membuat Yanyi bodoh? Pasti akan membawa masalah untuk saya. Sungguh lucu. Minum 3 gelas saja sudah muntah. Dengan kondisi seperti ini, Anda masih ingin berbicara kerjasama dengan Direktur Fang? Saya masih bisa minum. Proyek Dongyao Internasional, bukannya Li Mengfei yang menyelesaikan? Ternyata mengklaim prestasi orang lain. Astaga, sungguh menjijikkan. Kalian semua diam. Hello, Pak Fu. Saya Li Mengfei dari tim 1 Divisi Penjualan. Aduh, salah. Xiao Meng, jangan gugup. Pak Fu tidak akan memakanmu. Ah, santai saja. Saya masih takut. Wah, pertunjukan sudah dimulai. Pak Fu kita sedang menegur Zhang Yuanyuan di divisi pemasaran. Ayo cepat, cepat. Nanti kita tidak kebagian melihat pertunjukan bagusnya. Aku beritahu kalian. Berapa banyak deal yang sudah aku tangani? Berapa banyak keuntungan yang sudah kubuat untuk perusahaan? Berapa banyak air mata dan keringat yang sudah kukucurkan? Kalian semua tidak tahu. Hari ini kondisiku hanya agak kurang baik saja. Biasanya aku tahan minum. Deal Dongyao ITU. Juga kudapatkan dengan minum sampai lambung berdarah. Omong kosong. Deal Dongyao ini jelas berhasil ditangani oleh Li Mengfei. Asisten khusus Shen beritahu seluruh industri. Sekarang juga blacklist Zhang Yuanyuan. Sumpahmu akan ditepati. Bukan begitu, Pak Fu. Dengarkan penjelasanku. Zhang Yuanyuan, kamu berani mengambil alih prestasi orang lain? Sungguh, aku sangat menghargaimu. Paman Liu, kenapa kau pukul aku? Aku paling benci orang sepertimu. Cepat pergi dari sini. Dasar orang tua brengsek. Kamu yang menyuruhku mengambil alih. Sekarang malah mau membalikan keadaan. Kamu sungguh tidak tahu malu. Kamu, Zhang Yuanyuan, kalau kau berani ngomong sembarangan lagi, mulutmu bakal aku koyak. Presiden Direktur, jangan percaya dia. Selama bertahun-tahun aku di perusahaan ini, selalu bekerja keras dan penuh dedikasi. Bapak pasti bisa lihat sendiri. Penadi de Kesai, kau menyerahkan proyek penting, seperti Dongyao International, ke karyawan yang baru 1 hari kerja. Bukannya ini menyusahkan karyawan baru? Aku cuma mau kasih kesempatan buat anak muda. Lucu banget. Kau mau memecat wanita itu. Masih bilang, kasih kesempatan. Tidak tahu malu. Nah, sekarang celaka deh. Pak Fu paling benci orang yang menyalahgunakan wewenang. Dasar bodoh. Kalau bukan karena hormat sama ayahmu, aku malas urusin kau. Ya ampun, anjing saling menggigit. Seru banget. Benar-benar orang-orang sembarangan. Semua direkrut ke perusahaan. Assistant Shen, pekat mereka berdua. Selain itu, urus juga koneksi keluarga Zhang Yuanyuan di perusahaan. Sekalian bersihkan. Baik, Pak Fu. Shichuan, lihat deh muka belepotan air mata Zhang Yuanyuan. Pasti dimarahin habis-habisan. Asyik banget ya? Pak Fu kita memang ganteng banget. Ayo, Shichuan. Aku pengen lihat, sebenarnya seperti apa sih wajah presiden direktur kita. Sekalian aku mau ucapin terima kasih langsung ke dia. Siluet ini kayak familiar ya? Ayah. Gawat, kalau Bos Fu melihatnya, Nyonya menggandeng pria lain, pasti cemburunya meledak. Tidak Bo, jangan sampai lihat. Apa? Bos Fu, Pak Liu cari Anda untuk urusan mendesak, sangat darurat. Kalau ada urusan mendesak, bilang saja. Direktur sedang menangani urusan sekarang. Kalian belum boleh mendekat. Katakan, teman masa kecil atau yang tiba-tiba muncul, mana yang harus dipilih? Sungguh membingungkan. Bos Fu, bagaimana hubungan Anda dengan Nyonya? Kalian semalam. Kamu sepanjang hari, jangan terlalu banyak gosip, boleh tidak? Bos Fu, Anda dan Nyonya sudah menikah. Kalau tiba-tiba si adik muncul sekarang, bukankah itu akan jadi kekacauan besar? Kami hanya menikah palsu. Lambat laun pasti bercerai. Apa benar, Bos Fu? Kalau terus tidak bisa menemukan si adik, bukankah Anda akan hidup sendirian sampai tua? Kamu masih bicara omong kosong? Aku bisa buang kamu ke Afrika. Jangan. Aku salah. Kamu begitu memperhatikan Li Mengfei. Jangan-jangan kamu suka dia. Kalau aku suka dia, boleh aku ngejar dia? Silakan saja kalau mau ngejar. Bukan urusan aku. ITU. Pak Fu,
Lebih baik kita bicara hal yang penting. Komisi Li Mengfei tetap dibayar seperti biasa. Dia berhasil mendapatkan kontrak besar kali ini. Wajar kalau dia diberi sedikit reward. Kamu urus saja. Tiap baru masak kerja. Jelas tidak bisa jadi direktur sales. Akan digosipin orang. Kalau naikkan dia jadi kepala kelompok saja. Oak. Aku Eurus. Kalau begitu aku serius ngejar dia. Jangan sampai kamu nyesel. Kellyer. Kenapa aku merasa begitu kesal? Sayang, aku dengar kamu naik jabatan. Langsung datang setelah urus klien. Hebat banget. Kenapa kamu naik jabatan? Kenapa malah nangis? Nanti aku ajak kamu merayakan. Naik jabatan? Kerjaannya sendiri saja tidak aman. Dia, karena mengambil paksa hasil kerja Li Mengfei. Sekarang oleh Pak Fu, langsung dipecat. Dan lagi, di blacklist di seluruh industri. Yuan. Apa yang mereka bilang benar? Kalian para opportunities. Kemampuanku sehebat ini. Kemanapun aku pergi, pasti bisa sukses. Nanti, Guangda, pasti akan menyesal telah memecatku. Sayang, cepatlah pergi Berkmas. Ayo kita pergi dari sini bersama. Tiu, Perusahaan sialan ini sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Tiu. Aku masih punya proyek yang belum selesai. Aku belum bisa pergi. Chen Jian, dasar brengsek. Kamu lupa dulu, bagaimana caramu bisa masuk ke Guangda? Sekarang berani-beraninya tidak mendengarkan kata-kataku. Masa dia mau mendengarkan kata-katamu? Kamu pikir kenapa dia mau bersamamu? Chen Jian si brengsek ini, bukannya cuma pengin nyari backer yang kuat, sekarang kamu sudah tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Dia pasti tidak akan mendengarkanmu lagi. Pemenang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Li Mengfei, jangan sombong dulu. Lambat laun, kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Xiao Fei tidak akan mengalami hari seperti itu. Dia tidak mungkin melakukan fitnah dan jebakan seperti itu. Mengfei, kamu benar-benar hebat. Kali ini, tidak hanya menyelesaikan masalah mendesak perusahaan, tapi juga mendapatkan order besar. Bahkan dapat komisi 1 juta rupiah. 1 juta, luar biasa sekali. Ini impianku banget. Direktur Fu bilang, kali ini Mengfei dipromosikan jadi ketua tim penjualan grup 2 kita. Aku yakin, di bawah pimpinan Mengfei, grup 2 pasti akan semakin maju. Selamat, Mengfei. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Mengfei, sekarang jadi ketua baru tim kita. Selamat datang. Selamat ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, agar tim 2 kita semakin sukses. Nanti kalau komisi saya cair, saya traktir, kalian semua harus datang. Hebat. Terima kasih, Mengfei. Kalian benar-benar tidak punya pendirian. Selalu ikut yang dianggap hebat. Nanti suatu hari, aku akan ambil kembali semua yang jadi hakku. Kalian tunggu saja. Mengfei, kamu bukan cuma cantik, tapi juga sangat berbakat. Siapapun yang menikahimu, pasti sangat beruntung. Iya betul, Mengfei. Kamu masih single? Nggak mikirin cara kerja yang baik buat dapetin order. Malah ngobrolin gosip. Cepat kerja. Mengfei, sebenarnya aku sangat mencintaimu. Semuanya karena Zhang Yuanyuan yang merayuku. Di dalam hatiku, masih sangat mencintaimu. Kamu masih berani ngomong gitu? Wah, tebal banget muka kamu. Bisa dipakai buat perbaiki tembok. Mengfei, aku dan Zhang Yuanyuan sudah putus. Bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Sepertinya tamparanku waktu itu belum bikin kamu sadar. Mau aku kasih tamparan lagi? Lajipila, orang sepertimu tidak mungkin ada di timku. Sekarang kamu juga siapkan barang-barangmu. Langsung pergi dari sini. Mengfei. Anjing baik tidak menggelanji jalan. Mengfei. Calo, Camus, Berani, Gangu m'en fait la j. Awas ku hajar kamu. Xiaomeng, perasaanmu tidak benar.
Nek Jabatan dan Jadikaya. Tidak bisa menutupi hatimu yang terluka. Jangan mengolok-olok aku. Si brengsek itu, aku sedih karena dia. Otakku pasti kemasukan aye. Sebenarnya, saat aku menghadang dia dan Zhang Yuanyuan, di depan pintu kamar itu, aku terhadap dia. Sudah lama tidak berharap, dia di mata aku, hanya sampah. Tapi, apa maksudnya ini? Aku hanya sedikit senang. Danagak Bersmangat. Semuanya sudah jelas. Tetapi sebenarnya, aku cukup berterima kasih kepada Pak Fu. Untung dia saat itu menyelidiki situasi itu sampai jelas. Jika ada kesempatan, aku pasti akan berterima kasih padanya secara langsung. Sudahlah, jangan bicara ini. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Kakak Chuan, kenapa kamu sopan dengan aku? Katakan. Kamu bisa lebih memperhatikan orang di sekitar. Katak 3 kaki sulit ditemukan, pria 2 kaki banyak. Lihatlah aku bagaimana. Kakak Chuan. Kamu benar-benar bermaksud seperti itu? Xiaomeng, aku serius. Aku sangat menyukai kamu. Meski aku sekarang karyawan kecil, aku pasti akan berusaha keras. Tidak. Bagaimana aku harus menolak? Katakan aku sudah menikah? Tapi bagaimana bisa tiba-tiba menikah? Kalau dikatakan, orang juga tidak percaya. Itu. Kakak Chuan. Aku. Sebenarnya kita bisa mencoba dulu. Jika tidak cocok, kita berpisah dengan damai. Tenang. Aku Jean-Ji tidak akan mengganggu. Tidak, maksudku. Hei. Jangan buru-buru menjawab. Pertimbangkanlah dengan santai. Aku tidak buru-buru. Halo? Ibu? Ada APA? Kirimkan alamat rumah kontrakanmu. Aku dan ayahmu akan datang. APA? Shen-kun. Selama ini, anak kita memang sudah banyak berkorban. Orang bilang anak perempuan harus dibesarkan dengan baik. Tapi kamu malah mengirim anak kita ke desa selama bertahun-tahun. Aku juga tidak ingin. Putri kita, mana mungkin aku tidak sayang, tapi lihat. Putri Direktur Chen. Baru saja ditipu puluhan juta oleh si rambut kuning, anak Laomeng itu. Tiap hari nongkrong di klub malam. Kamu bilang. Kalau anak kita jadi seperti mereka. Itu bukan Sol Raza sayang lagi. Itu pasti akan membuat kita sakit kepala. Anak kita memang sangat paham. Bertahun-tahun tidak pernah membuat kita khawatir. Saat kuliah, selalu mendapat beasiswa setiap tahun. Kamu bilang, apakah kita harus memberitahu kondisi keluarga kita yang sebenarnya, Kija? Saat ini belum tepat. Anak kita baru masuk masyarakat dan mulai bekerja. Dia harus merasakan kerasnya kehidupan masyarakat. Dan anak kita belum punya pacar kan? Tapi apa hubungannya? Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi saya. Hubungannya sangat besar. Kalau anak kita membuka identitasnya. Kalau para pria itu datang hanya karena uang anak kita, bagaimana? Uang itu hal kecil. Kalau dia menyakiti anak kita, bagaimana itu? Baiklah. Mari kita ikuti kata kamu dulu. Setelah dia menikah, kita beritahu dia identitas kita yang sebenarnya. Bapak, Ibu, sebentar lagi sampai di rumah kontrakan Nona. Xiaomeng. Ada apa? Bapak, sepertinya ada orang yang mau menipu. Zaman sekarang memang ada semua jenis orang. Kamu urus itu. Ya. Kenapa mirip orang tua saya? Pasti saya salah lihat. Burj, itu anak kita. Nona, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Hello, PA Kali. Ayah. Ibu. Ada apa ini? Sayang, kamu tidak terluka, kan? Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Itu, sayang. Cepat datang, temui Pak Li. Manfait, OM Li Camus. Sudah banyak membantu keluarga kita. Dan, dia adalah pengusaha besar di Linjiang kamu. Halo, Pak Li. Pak Li. Semua bodyguard ini orang Anda? Keren sekali.
Na, sudah tidak apa-apa. Kalian, pulang semua. Pulang saja. Pakli. Terima kasih mengantar saya dan istri pulang. Kami pulang dulu. Selamat tinggal, Om Lee. Ayah, Ibu. Sebenarnya ada apa ini? Ayah dan aku bekerja sebagai cleaning service di rumah Pak Lee. Kebetulan sejalan, mengantar kami pulang. Kalau begitu, Pak Lee ini orangnya baik ya? YK. Orang kota ini banyak yang baik. Sayang, kamu sudah bangun. Ini. Supaya minum selajiangga. Sangat segar. Wangi sekali. Ibu, ada ibu di sampingku. Sungguh bahagia. Sayang, kamu bekerja keras di luar. Setiap hari, makan makanan seperti ini. Bagaimana bisa? Sayang, kamu ambil ini. Beli baju-baju. Dan makan makanan yang baik. Ibu, sekarang aku sudah dewasa. Bekerja, bisa mencari uang sendiri. Dan, ibu dan ayah sudah sepuh, masih bekerja. Sungguh sulit. Uang ini aku tidak bisa menerima. Anak ini, kenapa begitu keras kepala? Ambil saja. Baiklah. Sayang, kamu sebelumnya bilang ada pacar. Bagaimana sekarang? Si brengsek itu. Sudah lama aku putus. Kamu sekarang tidak punya pacar? Sebenarnya ada sebuah rahasia. Ingin memberitahu setelah kamu menikah. Sepertinya, harus menunggu lagi. Rahasia apa? Lupa memberitahu ibu dan ayah. Sebenarnya, aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Apa? YK. Kapan kamu menikah? Nak, hal sepenting ini, kenapa tidak kasih tahu ayah ibu? Kalau begitu, ayah, ibu, rahasia itu, sekarang boleh cerita ke aku? Tunggu dulu. Kamu bawa dulu suamimu ke sini, biar kami ketemu. Mana ada orang menikah? Tidak diknalin ke orang tua? Gampang. Tapi kami kan nikah palsu. Dia mau ketemu orang tua aku nggak ya? TAPI, aku penasaran banget sama rahasia ini. Departemen penjualan sudah mengeluarkan penunjukan untuk Lee Mengfei. Aku tahu. Tolong pesankan untukku tiket ke Selandia Baru. Aku mau dinas luar. Kalau gitu, aku juga siap-siap. Ikut kamu. Tidak usah. Kamu tinggal di sini dan kerja dengan baik. Oke deh, kamu cuma mau bersenang-senang sendiri. Kenapa nggak ajak istri? Aku pesankan untuk kalian. Suite mewah untuk pasangan. Jadi bisa bulan madu. Ngawur aja. Nikahnya aja tiba-tiba. Hubunganku dengannya sekarang masih belum jelas. Hello, Fu Yongzing. Lee Mengfei. Jangan-jangan, dia tahu aku bantu dia. Bisa nggak kamu bantu aku? Orang tuaku dengar aku sudah menikah. Pengin ketemu kamu. Ketemu orang tua? Aku tahu, kamu tidak wajib melakukan ini, TAPI. Kamu tahu aku tidak wajib melakukan ini. Kalau begitu, kenapa kamu masih telepon? Datang ke sini untuk APA? Karena, orang tua saya tahu sebuah rahasia. Mereka bilang hanya, kalau ketemu kamu, mereka akan kasih tahu saya. Aku sekretaris kamu, siap sedia? Sikap APA ini, aku bahkan sudah bantu kamu menikah. Kamu malah bersikap buruk seperti ini. Kalau kamu tidak mau, sudah. Gampang-gampang. Kamu tunggu sebentar, kirim alamatnya. Langsung ke WhatsApp ini ya. Aku terlalu lunak ke kamu akhir-akhir ini. Kamu tidak bisa dengar? Di hari dia. Aku hanya orang yang hanya digunakan untuk menghadapi orang tuanya. Tapi dia tetap bukan. Kalau memang hanya orang yang digunakan, siapa yang datang pun sama. Lebih baik aku saja yang datang, supaya tidak menyusahkan Anda, Pak Fu. Kamu tidak boleh pergi. Pak Fu, aku bisa lihat. Kamu ada rasa kebu. Kenapa tidak hadapi hati kamu sendiri? Hati? Aku bahkan tidak kenal dia. Bagaimana bisa suka dia? Pak Fu, kamu marah, kamu peduli. Yang kamu marah dan peduli adalah, dia tidak anggap kamu sebagai suami. Benar begitu?
Kalau begitu aku pergi. Tiket ke New Zealand tidak perlu pesan untuk aku. Aku akan pergi beberapa hari lagi. Bebek mati mulutnya masih keras. Aku lihat kamu bisa tahan sampai mana. TAPI. Pak Fu sudah jatuh hati lagi ke adik kecil. Sekarang ada Bu lagi. Agak sulit. Pak Fu, bagaimana menurut Bapak dengan setelan ini? Terlalu mewah. Coba yang lebih sederhana. Tapi Bapak terlihat sangat tampan dengan setelan ini. Ambil beberapa lagi. Baik, Pak Fu. Melihat Bapak begitu serius, pastinya ada acara penting hari ini ya? Ayah, cukup penting. Mungkin dia tidak akan datang. Lagi pula dia juga tidak punya kewajiban menolongku. Benar-benar tampan. Kamu benar-benar datang. Aku selalu menepati janji. Kamu pikir aku tidak akan datang? Tidak. Aku menyiapkannya dengan baik. Jadi agak terlambat. Cukup tampan. Ayo kita pergi. Shen Jianya, kamu tahu, Feifei suka makan apa? Mana aku tahu dia suka makan apa. Sudahlah, coba nebak aja. Yuxiang Rousey. Baiklah, ikut saranmu. Nanti kita masak Yuxiang Rokosi. Bu, aku bantu. Ayah, ibu, kami pulang. Chen Jian, kamu kenapa ada di sini? Meng Fei, ini siapa? Bu, ini. Feifei. Ini apa maksudnya? Kok kamu bisa punya dua pacar? Coba jelaskan. Ayah, ibu, dia mantan pacarku. Chen Jian, kamu keterlaluan. Sama kayak namamu. Kamu masih berani muncul di depanku? Muka tebalmu ini bisa dipakai buat nambal tembok besar. Kamu siapa? Kenapa mau merusak hubungan aku dan Feifei? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kami sudah menikah. Aku suami sah Feifei. Kalian sudah menikah? Tentu saja. Suamiku begitu baik, 1000 kali lebih baik darimu, 10.000 kali lebih baik. Aku ketemu yang baik, tentu saja aku nikah. Kenapa? Kamu pikir aku masih nungguin kamu? Kamu pantas? Sudahlah, Feifei. Kamu kurang tenang hari ini. Aku akan menemuimu lain kali. Aduh, salah Bu. Begitu masuk dia langsung panggil. Bu, jadi aku kira. Zaman sekarang ini, berbagai macam orang aneh ada. Aku baru pertama kali lihat yang mau jadi menantu datang sendiri. Benar-benar otaknya bermasalah. Bu, Pat, sebenarnya salahku. Tidak berkunjung lebih dulu. Wajar saja salah paham. Tapi, Feifei, apa kamu belum kasih lihat buku nikah kita ke Bu dan Pak? Ayah, ini juga salahku. Salo. Lihat, menantu kita ini bagus sekali. Gak cuma tampan, cara berpikirnya juga sangat teliti. Feifei, kebiasaanmu yang suka lupa dan ceroboh, harus kamu ubah. Kamu banyak belajar darinya. Lebih hati-hati sedikit. Anak sudah besar, sudah menikah, sudah ada yang mengurus. Kamu jangan terlalu banyak ikut campur. Denga? Bu bilang, mulai sekarang aku yang urus kamu. Masih diam saja ngapain? Ayo kita cepat masak. Xiao Fu, ini cuma masakan rumahan. Jangan dianggap jelek ya. Ini hadiah yang kubawa untuk Bu dan Pak. Semoga kalian suka. Wah, datang saja sudah bagus. Ngapain bawa hadiah? Bétulle, bétulle. Kalung berlian ini harganya mulai dari 200.000. Jam tangan ini mulai dari 300.000. Menantu kita ini sungguh baik hati. Yang penting, dia tampan dan stabil. Kamu puas? Haha, tentu saja puas.
Ini untuk menentu saya. Kalau mau makan, ambil sendiri. Terima kasih, Ibu. Baik, sudah punya menantu yang baik. Lupa anak perempuan yang baik ini. Anak, sebelumnya, ayah selalu melarangmu minum alkohol, karena kamu masih kecil. Sekarang kamu sudah berkeluarga. Kami orang tua juga lega. Kami orang tua tidak ada permintaan lain. Kami hanya berharap kamu berdua sehat dan bahagia. Fuyung Xing, kalau nanti Fei Fei melakukan sesuatu yang tidak benar, tolong maklum ya. Ay Greco. Ayo, anak, ayah ambilkan makanan untukmu. Setelah keluarga mengalami perubahan, sulit untuk merasakan kehangatan ini lagi. Lingkungan keluarga yang nyaman. Perasaan ini memang cukup bagus. Haha, makan lebih banyak ya. Semakin dilihat, dia semakin mirip adik kecil. Tapi, benarkah ada kebetulan seperti ini? Apa? Sudah makan dan minum cukup, kamu bilang? Kamu mau apa? Sakit sekali. Oh iya. Hadiah yang kamu beli. Untuk orang tua saya mahal kan? Berapa harganya? Aku akan transfer ke kamu. Kamu pikir aku peduli dengan uang sebanyak itu? Kenapa kamu marah-marah? Lajapila. Aku kasih kamu uang. Kenapa kamu masih tidak senang? Aneh sekali. Sheng Kunya, kalung giok turunan keluarga kita, akan terus diteruskan. Kamu tidak merasa dia mirip dengan orang itu? Maksudmu, yang memiliki dendam darah dengan keluarga kita, Fujian? Terlihat, dia memiliki perasaan terhadap Fei Fei. Tatapan mata ini tidak bisa berbohong. Tetapi jika dia benar-benar anak Fujian, sayang sekali. Ini memang takdir buruk. Takdir buruk. Terlihat, dia memiliki perasaan terhadap Fei Fei. Tatapan mata ini tidak bisa berbohong. Tetapi jika dia benar-benar anak Fujian, sayang sekali. Bagaimana orang tua dia bisa kenal orang jahat seperti itu? Anak baik, orang lain menikah dengan senang. Kenapa kamu masih tidak senang? Kekek. Tentang Li Mengfei. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Anak muda bermarga Shen itu punya koneksi luas. Kamu nggak minta tolong dia cariin? Sudah kekari. Tapi tetap ada yang terasa aneh. Li Mengfei besar di desa. Orang tuanya kerja di kota pesisir. Tapi untuk mencari tahu di mana tepatnya orang tuanya, sama sekali tidak ketemu. Aku sudah ketemu orang tuanya. Meski berpakaian sederhana, tapi tingkah laku mereka tidak seperti petani. Kali begitu, lupakan dulu soal ini. Ceritakan bagaimana rasanya tinggal bersama menantu perempuan. Beberapa hari ini biasa-biasa saja. Karena sudah ambil sertifikat nikah. Mau bagaimana lagi? Untuk sementara jalani saja dulu. Bukan aku sih yang bermasalah, tapi dia. Dia sekarang masih merasa kita ini nikah palsu. Setiap saat mengancam mau cerai. Cerai? Kamu rela? Kenapa harus tidak rela? Lagi pula memang tidak ada dasar perasaan. Kalau bukan takut kamu marah, besok juga aku cerai dengannya. Kalau gitu besok cerai saja. Kakek tidak memaksamu. Besok ada urusan di kantor. Kamu ini keras kepala sekali. Kamu sebenarnya punya perasaan pada Mengfei, si gadis itu. Orang lain lebih bisa melihat dengan jelas. Maksudmu? Aku suka dia, itu kamu harus tanya dirimu sendiri. Aku tahu sifatmu. Kalau kamu memang tidak ada perasaan padanya, sekeras apapun kakek memaksamu,
Kamu pasti tidak akan mau. Mana mungkin kamu lalu pergi ambil sertifikat nikah? Kamu bilang aku sudah dari dulu. Sebenarnya, pernikahan kalian bukan kebetulan. Itu semua diatur dan direncanakan oleh kakek. Sebenarnya, Menfei itu... Halo. Ya, aku sudah pulang ke Indonesia. Yanyi keluarga Fu dulu masih berlaku, kan? Itu Nona Hi dari keluarga Hi, kan? Setelah kamu selesai menanganinya, urusan dengan Nona Hi itu, kakek baru akan bicarakan soal Li Menfei. Nona, Anda tidak boleh masuk. Saya akan masuk dulu. Untuk memberitahu Direktur Fu, Anda benar-benar tidak bisa masuk. Kamu berani menghal anggiku? Minggir, aku mau masuk. Maaf, Direktur Fu, Nona ini, dia nekat masuk paksa. Saya tidak bisa menghentikannya. Orang-orang dari Guangda Group ini, memang ya, orang bodoh macam apapun bisa masuk. Hubungan antara aku dan Direktur Fu saja tidak dia ketahui. Berani-beraninya menghal anggiku. Tidak ada urusanmu di sini. Keluar dan kerjakan tugasmu. Baik, Direktur Fu. Nona Hi, kamu terlalu ikut campur. Karyawan Guangda Groupku, mana bisa kamu komentari seenaknya? Baiklah. Orang-orang kelas bawah ini tidak aku pedulikan. Tidak perlu dan tidak pantas. Tapi urusan antara kita berdua. Harusnya boleh aku urus, kan? Jangan banyak omong, langsung ke intinya. Jangan begitu kaku dong. Lagi pula kita sudah kenal lebih dari 20 tahun. Bisa dibilang kita teman masa kecil. Kamu bikin aku sedih, loh. Kamu pergi ke luar negeri 5 tahun. Wajar saja aku jadi menjaga jarak. Kita sudah bukan orang yang sepaham lagi. Kamu tahu kan? Alasan aku kembali? Aku datang untuk menikah denganmu. Menikah? Lebih dari 10 tahun yang lalu. Ayahmu difitnah dan dipenjara. Keluarga Fu bangkrut dalam semalam. Ayahku yang memberimu uang penyelamat. Dulu kita menandatangani perjanjian pernikahan antara dua keluarga. Kembali dari jauh, hanya untuk menikah denganku. Bagaimanapun, kita bisa dianggap sebagai teman masa kecil. Kita tumbuh bersama tanpa kecurigaan. Dan lagi, aku cantik seperti bunga. Kamu cocok bersamaku. Kamu tidak akan rugi bagaimanapun juga. Tapi aku sudah menikah. Hubunganku dengan istriku sangat stabil. Untuk sementara tidak ada rencana bercerai. Fu Yongxing, kamu berani mengingkari Yanyi, tidak menepati Yanyi. Nona Hi, kamu tidak malu mengatakan hal seperti itu? Kamu menghabiskan puluhan juta untuk belajar di luar negeri. Ayahmu, si penjudi tua, berhutang di luar. Semua aku yang membayarnya. Kamu bilang aku mengingkari janji. Konyo. Kalau begitu, tidak usah menikah. Semoga kalian langgeng selamanya. Tapi kamu harus memberiku kompensasi. Katanya departemen penjualanmu, kekurangan seorang direktur. Bagaimana kalau posisi itu aku yang isi? Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Li Mengfei saat masih kuliah, setiap hari kerja sambil belajar. Bekerja di mana-mana untuk mencari nafkah. Bagaimana mungkin dia menikah dengan Xiao Fu? Fu Yongxing. Kamu lebih memilih menikahi orang kampungan daripada menikahiku. Kita lihat saja nanti. Baik, kamu diam saja. Aku anggap kamu setuju. Tenang, aku akan bekerja dengan baik. Jika kamu merasa kerjaku tidak bagus, pecat aku kapan saja. Halo, Pak Ketua. Tidak usah berlebihan. Santai saja. Lanjutkan kerja kalian. Jangan pedulikan aku. Halo, Bu Ketua. Kak Chuan, bukannya kamu hari ini ada urusan bisnis? Aku sengaja lembur semalam. Bisnisnya sudah deal, supaya pagi-pagi bisa ketemu kamu. Kenapa kamu masih kaku sama aku? Jangan te retrusant manger la Kak Chuan. Jadi terlihat tua. Panggil aja Xiao Chuan atau Chuan. Bebas. Aku ada sesuatu yang mau aku akui ke kamu.
Aku Mantan pacar. Kan, gak apa-apa. Aku sudah tahu semuanya. Bukan. Iya. Halo, Direktur. Aku dari tim 2 Departemen Penjualan. Ketua tim, Li Mengfei. Li Mengfei, ya? Aku dengar-dengar tentang kamu. Kerja sama dengan Dongyao International. Itu kamu yang urus, kan? Sangat bagus. Malam ini aku traktir minum, ya. Terima kasih atas tawaran Direktur. TAPI, sebagai salah satu karyawan Guangda Group. Ini memang tugas aku. Ditraktir minum itu terlalu baik. Kalau cuma aku yang mau berterima kasih ke kamu, kamu tolak ya sudah. Tapi aku mewakili bukan cuma diriku sendiri. Aku juga mewakili Direktur Guangda Group. Sebagai tunangan Fu Yunsing, beberapa tahun lalu aku kuliah di luar negeri. Tapi sekarang aku sudah kembali. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjukkan perhatian ke karyawan Guangda Group. Direktur Guangda Group. Fu Yongzeng. Dia tunangan kamu? Ada masalah apa? Shui Xiaomeng. Direktur baru ini sangat menghargaimu. Kenapa kamu terlihat masih banyak pikiran? CEO grup Guangda kita. Namanya Fu Yunsing, ya? Ya, CEO kita memang Fu Yunsing. Kamu baru datang belum lama, wajar kalau belum tahu. Tapi, Direktur baru ini berani begitu terbuka. Hubungannya dengan CEO Fu, artinya hubungan mereka sangat stabil. Mungkin, di masa depan, kita bisa mendapat undangan pernikahan mereka. Nona He datang dengan niat buruk. Dulu saat keluarga kamu jatuh, dia buru-buru kuliah di luar negeri. Sekarang grup Guangda sudah besar dan kuat. Dia balik lagi. Pasti mau melanjutkan perjanjian pernikahan. Soal perjanjian pernikahan, sudah menolaknya dengan alasan sudah menikah. Tapi dia minta posisi direktur penjualan. Mungkin, dia sudah tahu hubungan kamu dengan Li Mengfei? Sepertinya tidak tahu. Dia tampak sangat terkejut. Sepertinya tidak dibuat-buat. Kok kamu datang? Karena kamu juga ada di sini. Berarti itu benar. Nyonya sudah datang. Kalau begitu, Direktur Fu, saya pergi dulu. Dari raut wajahmu. Sudah tahu, ya? Hisilian yang memberitahumu? Iya. Jadi aku merasa semua ini sangat absurd. Sudah waktunya kita bercerai. Dia mengancammu, ya? Aku akan temui dia. Tidak. Dia kan tunanganmu, cuma sekadar memperkenalkan kamu dan dia saja. Kita berdua dari awal memang nikah palsu. Sekarang tunangan aslimu sudah datang. Sudah waktunya kita bercerai. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi bukan seperti yang kamu kira. Aku tidak menikahimu karena Hisilian pergi kuliah ke luar negeri. Mungkin seperti yang kamu katakan. Tapi kita berdua kan nikah palsu. Hanya saling memanfaatkan saja. Aku tidak punya hak. Dan tidak pantas menuduhmu. Bang. Karena kamu sudah bulat tekad. Ya sudah, bercerai saja. Baik. Selamat tinggal. Bercerai ya bercerai. Tapi kenapa aku begitu marah? Hubungan Direktur Fu dengan Hisilian bukan seperti yang kamu kira. Mereka sebelumnya tidak pernah berhubungan. Direktur Fu juga sama sekali tidak menyukainya. Terus mau bagaimana lagi? Jarak antara aku dan dia terlalu jauh. Dia adalah CEO Guangda Group. Sedangkan aku cuma karyawan kecil. Orang tuaku juga orang biasa saja.
Ada jurang yang sangat besar di antara kami. Jurang ini bisa diatasi hanya dengan surat nikah. Tapi kalau ketemu orang yang disukai, harus berusaha memperjuangkannya. Kalau tidak dicoba, mana tahu, lajpila. Cinta tidak bisa diukur dengan materi. Cinta? Kami berdua juga belum lama kenal. Mana mungkin ada cinta? Pokoknya aku akan bercerai dengannya. Ini Lee Menfei, aku belum pernah lihat. Direktur Fu begitu perhatian pada wanita manapun. Aku bisa lihat, dia benar-benar menyukaimu. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Ah, lihatlah menantu kita ini. Tidak hanya tampan, pikirannya juga sangat teliti. Fei. Kebiasaanmu yang ceroboh ini harus diubah. Belajarlah lebih banyak, lebih hati-hati. Ah, anak sudah besar, sudah menikah, sudah ada yang mengurus. Kamu jangan terlalu ikut campur. Hahaha. Iya. Dengga, ibu bilang, nanti aku yang urus kamu. Semuanya palsu. Pernikahan ini palsu. Lalu perasaannya juga palsu? Xiaomeng. Meng. Ada apa? Apa aku terlalu sering mengganggu kamu akhir-akhir ini? Kamu jadi kesal? Kakak Chuan, bukan karena itu. Setelah Direktur He datang hari ini, aku merasa kamu murung dan tidak fokus. Ada apa? Cerita ke aku. Kakak Chuan, sebenarnya aku ingin bilang. Aku tidak bisa jadi pacar kamu. Kenapa? Apa aku kurang baik? Kamu bilang ke aku. Aku bisa berubah. Kalau aku bilang aku mulai suka Fu Yunsing. Tidak bisa bilang begitu, Kakak Chuan. Sebenarnya aku belum keluar dari hubungan sebelumnya. Aduh, hampir mati aku. Aku kira kamu suka orang lain. Asalkan tidak ada, itu berarti aku masih ada kesempatan. Tidak apa-apa. Aku tunggu kamu. Kakak Chuan, aku. Aku dengar. Mall di sekitar baru buka kafe kucing. Kucing-kucing di sana super lucu. Ada satu kucing belang bisa salto ke belakang. Kalau ada waktu kita ke sana bersama. Kamu kan paling suka kucing kecil. Oak. Meng Fei terluka karena hubungan. Kalau aku lebih hati-hati dan lembut padanya, Meng Fei pasti akan melihat aku. Halo. Meng Fei, aku Direktur He. Sudah bilang mau ajak kamu minum. Pasti datang ya. Direktur He, aku ada hal lain. Aku kirim lokasi. Begitu saja. Ini. Ternyata menghindar tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya harus dihadapi. Baiklah, tapi kalau ada masalah hubungi aku. Kakak Chuan selalu ada. Oak. Nona He, kamu bilang, Li Mengfei itu mungkin tidak berani datang. Nona He, kamu bilang Li Mengfei itu mungkin tidak berani datang? Dia berani tidak datang? Nona He hari ini mengundangnya minum. Kalau tidak datang, sama saja mencari mati. Dia hanya seorang kepala kelompok kecil. Kamu mengundangnya minum. Bersyukur saja tidak cukup. Dia hanya seorang perempuan licik yang tidak tahu tinggi rendah. Nona He. Malam ini mau memberi peringatan. Nona He, malam ini kamu harus benar-benar memberi pelajaran. Jangan kasihan. Lebih baik biar dia sendiri yang minta keluar. Kamu pantas menyuruh saya? Saya beritahu kamu,
Lebih baik kamu berperilaku baik. Kalau tidak, Saya akan menghajar kamu juga. Nona He, lihat mulut saya ini. Saya mana berani menyuruh Anda, semua ikut rencana Anda. Saya hanya terlalu benci si manis itu. Masukkan ini ke dalam minuman Li Mengfei. Kamu menaruh sepeda di sini. Untuk APA? Cepat pergi, tempat ini. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Kamu apa haknya mengusir saya? Saya datang untuk belanja. Saya juga pelanggan. Saya mau masuk. Kamu juga tidak lihat ini tempat apa. Sebotol minuman, sudah cukup untuk gaji kamu 1 tahun. Cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Pak Li, putri kita lagi-lagi diperlakukan buruk. Putri kita sudah menikah. Kita sebaiknya beritahu dia identitas kita yang sebenarnya. Tidak boleh. Saatnya belum tiba. Urusan kita dengan keluarga Fu. Itu semua masalah generasi sebelumnya. Apa hubungannya dengan anak kita? Jangan sampai anak kita dirugikan. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus bicara jujur dengan anak kita. Kamu tenang saja. Tunggu sebentar lagi. Tapi, klub ini adalah usaha milik kita sendiri. Anak kita sendiri malah tidak boleh masuk. Ini terlalu keterlaluan. Director, Ada APA, Silicon Berry Perinta. Jean Punona, dit Pintumazuk. Tapi ingat, jangan biarkan dia tahu identitasnya sendiri. Baik, Direktur. Akan segera ke sana. Pak, aku datang ke sini memang ada urusan. Ada orang yang mau mengajak aku minum. Aku harus masuk. Laju pula. Mana ada pedagang yang menghalangi. Alasan untuk tidak membiarkan pelanggan masuk. Aku juga ingin kamu masuk. Tapi aku, Kumasirang Pekerja, harus bekerja sesuai aturan. Maaf, Nona. Aturan apa sih ini? Kenapa tidak membiarkan Nona ini masuk? Selamat datang, tamu terhormat. Nona. Aku adalah manajer umum klub ini. Panggil aku Lau Zhao saja. Tentu saja, pemimpin memang lebih berwibawa. Nona, di ruangan mana Anda berada? Aku akan mengantar Anda. Tidak perlu. Terima kasih. Ini kartu nama saya. Jika ada kebutuhan, hubungi saya kapan saja. Carry tahu untuk saya. Nona yang baru saja itu, masuk ke ruangan mana? Dengan nama saya, kirim 2 botol anggur termahal ke sana. Mengfei. Sini, duduk. Ayo. Sang Yuan, jangan bengong. Tuangkan anggurnya. Mengfei. Santai saja. Di sini hari ini semuanya adalah teman baikku. Mengfei, katanya, kamu baru saja mendapatkan kontrak besar dari Dongyao International. Hebat sekali. Sudah keluar main. Ngomongin kerjaan lagi. Bikin ilfil. Dan kalian semua hari ini, jangan ada yang memaksa Mengfei minum. Mengfei hari ini adalah tamuku. Nona He, tidak hanya cantik, hatinya juga baik. Memang lebih cocok dengan si Fu Yunsing itu. Xilian. Tangga-tangga kamu pulang ke negeri ini. Untuk menikah dengan keluarga Fu. Kalau begitu, kapan aku bisa menghadiri pernikahanmu dengan Fu Yunsing? Laki-laki. Karir itu penting. Aku berencana membantu Yunsing dulu, mengurus urusan perusahaannya. Pernikahan. Hanya sebuah seremoni saja. Tidak usah buru-buru. Kamu begitu berbakat dan cantik. Kalian berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Jodoh yang sempurna. Memang cocok karena sederajat. Kesetaraan itu sangat penting. Jarak ini tidak akan pernah bisa kuseberangi. Sejak saat dilahirkan. Sudah dideklarasikan, aku dan Fu Yunsing tidak ada jodoh. Mengfei. Keluargamu kerja apa? Orang tuaku. Aduh, kamu ini banyak banget omongannya. Sedang sensus penduduk? Ayo, Mengfei, ayo kita bersulang. Masa biarkan tamu gelasnya kosong? Cepat isi gelasnya. Baik.
Ada apa ini? Kok kepalaku pusing banget ya? Minuman ini ada masalah. Fu Yongzeng, kamu kok di sini? Kepalaku pusing banget. Ruang VIP-nya untuk kalian. Sisanya, kalian yang atur sendiri. Terima kasih, Nona Hi. Tidak akan mengecewakan Anda. Tunggu saja hasilnya. Yuan. Walaupun Li Mengfei dia, tapi beneran mau di sini? Udah kayak gini. Laki-laki gede kok mundur? Kalau urusan ini gagal, kamu pikir Nona Hi, orang yang kejam seperti ini, akan melepaskan kita? Kita sekarang cuma bisa mengandalkan Nona Hi. Ah, jangan banyak cakap. Cepat. Lepasin aku. Shilian. Di mana Li Mengfei? Oh, dia? Dia sekarang mungkin tidak mau melihatmu. Pacarnya ada di dalam. Yongxing. Aku rasa kamu tidak ingin melihat apa yang ada di dalam. Shilian. Kalau dia benar-benar ada masalah, kamu tidak akan baik-baik saja. Fu Yongxing. Kalau kamu hanya ingin bermain-main, aku bisa paham. Tapi, dia hanya suka uangmu saja. Kamu benar-benar berpikir dia suka kamu? Jangan terlalu memainkan peran sebagai suaminya. Terlalu. Itu tidak sopan. Kamu pantas menyebut dia, kamu sendiri apa, kamu sendiri tahu. Kalau hari ini tidak ada yang mati. Minggir. Yun Sing, kita semua teman. Kenapa harus merusak hubungan? Diam. Kamu pantas bicara di sini. Aku bilang sekali lagi. Minggir. Fu Yongxing. Sebagai teman, aku menasihatimu. Lebih baik tidak masuk. Pemandangan di dalam tidak terlalu bagus. Apa yang kamu lakukan padanya? Tentu saja membantu orang. Dia minum terlalu banyak, terus menyebut nama pacarnya. Aku pun mengajaknya. Mungkin dia sekarang sedang bersenang-senang dengan pacarnya. Diam kau. Aku percaya Mengfei. Fu Yongzeng, aku baik-baik saja. Mengfei, jangan nakut-nakuti aku, Mengfei. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, aku akan habisi nyawamu dan keluarga ini. Dua orang tak berguna. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Sepertinya, Sampah. harusnya tetap di tempat sampah. Nona Hi, kami sudah berusaha maksimal. TAPI. Tapi dia melawan terlalu keras. Chen Jian mencoba menarik bajunya. Lihat, dia membuat Chen Jian jadi babak belur. Tidak ada yang bisa melawan obat seperti itu. Sepertinya, Li Mengfei ini. Mimeng Lemean Tanggu. Tapi, Dibandingkan denganku, dia masih jauh kalah. Li Mengfei. Aku akan usir kau cepat atau lambat. Kau tunggu saya. Berani perlakukan kami seperti ini? Kalian tahu siapa Nona Hi? Berani ganggu nona kami? Sepertinya, kalian sudah bosan hidup. Kamu tidak salah, kan? Kami tidak saling kenal. Apa maksudnya nona besar? Bodoh. Bahkan tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Sekarang, berlutut. Hai Yao, kamu pikir kamu Siapa? Aku hanya menghormatimu, karena kamu anggota klub ini, baru memberi sedikit muka. Jangan semakin berani. Berani sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Keluarga Hi kamu
Sudah lama hanya tampak kuat, tapi sebenarnya lemah. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu pasti, kondisi sebenarnya keluargamu. Kamu berhutang pada bos kami 50 juta rupiah. Sekarang, Bayar. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Siapa yang bawa 50 juta rupiah tunai? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Tidak punya uang, ya? Tidak punya uang? Kalau begitu, jangan cari masalah dengan orang yang salah. Cepat. Pergi ke rumah sakit terdekat. Dia dikasih obat. Tidak bisa. Aduh, tidak enak banget. Shen Teo. Cepat. Kalian cepat turun dari mobil. Cepat. Shen Tezu. Kamu turun dari mobil. Pak Fu, ini tidak pantas. Kalau tidak, aku akan mencari hotel untuk kalian. Obatnya bermasalah. Aku khawatir Meng Fei tidak bisa bertahan. Kamu cepat turun. Baik. Li Meng Fei. Aku tahu kamu sedang sangat tidak nyaman. Kita sudah terdaftar di kantor catatan sipil. Sebenarnya, kita bisa. Tidak. Jauh-jauh dari aku. Jangan sentuh aku. Fu Yongzing. Kita berdua, hubungan kita memang pernikahan palsu. Kamu adalah CEO yang tinggi dan mulia. Sedangkan aku, hanya seorang karyawan kecil. Kita berdua, ada gunung besar yang tak bisa dihilangkan. Fu Yongzing. Kita berdua besok akan bercerai. Pergi. Li Meng Fei. Aku menyukaimu. Dari pandangan pertama, ketika melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku tidak peduli dengan kesetaraan status. Yang aku sukai adalah kamu sebagai orangnya. Yang aku nikahi juga kamu. Yang lainnya aku tidak peduli. Kamu bilang, kamu menyukai aku. Tetapi aku, Kenapa kamu masih di sini? Belum pulang ke rumahnya? Hahaha, aku benar-benar orang yang sial ya. Kalian berdua di sana, sedang menikmati malam penggantian. Sementara aku di sini menderita banyak kesulitan. Sebagai pengawal cinta kalian, aku menderita banyak siksaan. Sudahlah. Nanti saat pernikahan, aku tidak akan minta sumbangan darimu. Wah, jangan begitu dong, aku masih terlalu rugi. Begini. Tunggu sampai kalian berdua punya anak, aku mau jadi ayah baptisnya. Hal besar seperti ini, harus tanya pendapat istri dulu. Wah, Pak Fu ternyata suami yang takut istri ya. Assistant Shen, orangnya sangat baik, hatinya juga baik. Aku rasa, jika anak mengakui dia sebagai ayah baptis, pasti bisa belajar banyak hal. Lihatlah, Pak Fu, pandangan istri memang luas. Hello. APA. Ada APA? Nonahi, tadi malam, dipukul sampai luka parah. Sekarang terbaring di tempat tidur, merengek dan ngamuk ingin bertemu kamu. Pak Fu, masalah Nonahi. Bukan kamu yang menyuruh orang melakukannya, kan? Waktu itu aku khawatir dengan kondisi Meng Fei. Sama sekali tidak ada waktu untuk mengurusnya. Aku apalagi bukan. Aku hanya seorang karyawan kecil. Berani API aku mengganggu nona besar itu? TAPI. Siapapun bosnya yang menghajar Hisilian. Orang jahat seperti ini sudah tepat dihajar. Sungguh aneh. Dari mana kekuatannya?
berani menyentuh Hisilian si pembawa sial ini. Pak Fu. Dia ingin bertemu kamu. Aku takut dia. Lagi-lagi berbuat jahat. Seperti si gadis palsu ini, harus waspada. Mari kita pergi lihat. Kalau itu keberuntungan, bagus. Kalau malapetaka, kita tidak bisa melawan. Aku ikut denganmu. Jika Hisilian terus meminta kita bercerai, kamu tidak akan setuju, kan? Kamu sekarang suami saya. Bahkan jika pisau jatuh dari langit, saya tidak akan meninggalkanmu. Tangan ini, saya akan menggenggamnya sampai akhir zaman. Nah, itu lebih baik. Hah? Sebenarnya saya lapar semalaman. Tapi karena kalian berdua, saya sudah kenyang makan makanan anjing. Suamai, ini siapa? Wah, ini Buchan, Nonahi yang dulu sombong itu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Nonahi, gaya kamu ini cukup unik ya. Jangan tertawa. Nonahi, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Dipukul, sungguh bagus. Li Mengfei. Kamu. Director He, kamu terluka di waktu pribadi. Ini bukan kecelakaan kerja. Perusahaan kami, Guangda Group, tidak akan memberikan kompensasi. Laju pula. Saya lihat kamu, untuk waktu yang lama tidak akan sembuh. Jadi posisi direktur penjualan kamu. Saya hanya bisa menggantikanmu dengan orang lain. Kamu bisa tenang beristirahat saja. Bersikap sok baik. Setelah saya pulih, kalian semua tunggu saja. Dan kamu, Fu Yunsing. Kamu jangan lupa, kamu masih berutang budi pada saya. Kamu cepat, transfer 50 juta ke saya. Lalu, carikan saya dari luar negeri, rumah sakit yang terbaik. Dan carikan seseorang untuk merawat saya 24 jam non-stop. Nonahi, kamu benar-benar menganggap uang saya ini datang dari angin kencang, legit pula. Kenapa saya harus mendengarkan kamu? Kalian adalah keluarga pasien, kan? Biaya operasi pasien tadi malam, 20.000 yuan. Rumah sakit kami membayar duluan atas dasar kemanusiaan. Kalian hari ini, silakan bayar biayanya. Yang benar saja, Nonahi. Sampai segini saja uangnya tidak ada? Kak Sister, kami bukan keluarganya. Barusan kami hanya salah masuk kamar. Sebaiknya kamu cari saja keluarganya yang asli. Tapi kami semalam sudah menghubungi keluarganya. Keluarga bilang tidak punya anak perempuan seperti dia. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Pagi. Orang tuaku tidak akan berkata begitu padaku. Kamu tidak bisa diam sedikit, ya? Kamu yang akan mati. Kalau lukamu tidak segera diobati, akan berdarah dan bernanah. Akhirnya seluruh tubuhmu membusuk dan mati. Aduh. Fu Yongxing. Kumohon. Tolong aku. Bantu bayarkan biaya pengobatanku. Pertama, kami berdua bukan orang tuamu. Kedua, aku punya prinsip dalam hidup. Tidak menolong orang jahat. Bukankah tanganmu sudah berlumuran darah? Jangan lupa, keluargamu masih berhutang budi. Pada keluargaku. Hutang budi itu akan kubayar pada orang tuamu. Sedangkan kamu, lepaskan saja. Fu Yongxing. Li Mengfei. Kalian tunggu saja. Bahkan jadi hantu pun aku tidak akan membiarkan kalian. Ayo kita pergi. Aura kebencian di sini terlalu kuat. Ya, dengar kata istri. Kembali. Kembalilah. Allô, Pak Fu. Anak keluarga Li. Kita sudah lebih dari 20 tahun. Tidak bertemu, ya? C'est y a datant que sini. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tentang pernikahan anak-anak. Kan, soal ini, aku juga sedang ingin bicara denganmu. Anda sudah tahu semuanya, ya? Haha. Tentu saja, surat nikah mereka berdua. Justru aku yang memaksa mereka untuk mengurusnya. Anak itu, Mengfei, sejak pertama kali aku melihatnya, langsung aku kenali. Sayangnya, sekarang sudah besar. Mereka ini justru saling tidak mengenal satu sama lain. Tapi, ada satu hal yang tidak saya mengerti.
Bagaimana Anda bisa menyetujuinya? Kenapa aku? Selama bertahun-tahun kamu diam-diam melakukan banyak hal untuk Guangda Group. Yunsing mungkin tidak tahu, tapi masa aku tidak tahu? Kamu sudah menginvestasikan dana yang sangat besar, serta tenaga dan sumber daya. Aku memang sudah tua, tapi aku belum pikun. Dulu, aku dan ayahnya Yunsing bersaing sengit di dunia bisnis. Kemudian, karena ayah Yunsing menyebabkan Yangxing sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sekarang kalau dipikir, sungguh memalukan. Kamu takut dia balas dendam, makanya sejak kecil kamu mengirim Meng Fei ke desa untuk dibesarkan. Pada dasarnya, anak ini, Meng Fei, sejak kecil juga tidak pernah menikmati kasih sayang ayah. Dengan begitu, ia sudah seimbang. Saya sudah menyiapkan 5% saham grup kami, 5% SAM, dan sebuah villa di kota ini. Sebagai permintaan maaf, sebenarnya, saya berharap Anda bisa menyetujui pernikahan Meng Fei dan Yunsing. Sekarang tampaknya, saya yang berpikiran sempit. Kalau begitu, simpan saja. Bisa juga dijadikan mas kawin untuk Meng Fei. Aduh, itu malah lebih baik. Ayah, kenapa kamu di sini? Kekek, ternyata kalian kenal ya. Ya, kami sudah kenal lama. Ayah, Mama bilang, setelah aku menikah, ada sebuah rahasia yang akan diberitahukan. Mungkin ini rahasia itu. Kamu kenal dengan kakek Yunsing. Ah, bukan. Itu bukan rahasia. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Aku adalah chairman grup Haimeng. Sebenarnya keluarga kita sangat kaya. Haimeng, sangat terkenal? Aku belum pernah mendengar. Grup Haimeng di daerah pesisir adalah perusahaan yang sangat terkenal. Nilai pasarannya sekarang mencapai ratusan miliar. Ternyata, kamu sangat kaya. Tidak, ayah, maksudmu, kamu adalah orang kaya ratusan miliar, dan aku adalah anak orang kaya ratusan miliar. Yunsing, kamu percaya? Aku percaya. Dari kecil sampai besar, kondisi keluarga kita, aku pasti tahu. Aku sekolah di desa sejak kecil. Uang hidup bulanan hanya 200. Setelah masuk universitas, aku masih kerja paruh waktu saat liburan. Ayah, katakanlah sesuatu yang realistis. Ini terlalu palsu. Sayang, ayah mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa membohongi kamu? Meng Fei, aku bisa membuktikan apa yang ayahmu katakan. Semua benar. Kekek, aku tahu kamu baik. Takut aku rendah diri, tapi tidak apa. Aku sudah berdiskusi dengan Yunsing. Meskipun sekarang, aku hanya seorang ketua kelompok, tapi aku pasti akan berusaha. Berjuang untuk maju bersama Yunsing. Alipay menerima transfer 1 miliar yuan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ayah, kamu benar-benar miliarder ya. Hari ini ada batasnya buat aku. Aku transfer segini dulu ya. Jangan bilang sedikit. Nak. Loh, kenapa kamu? Nak, ayah salah. Ayah seharusnya nggak bohongin kamu. Jonggon nakut-nakutan ayah. Ayah punya sakit jantung. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, aku dan ibumu mau hidup gimana? Jonggon. Aku cuma bohongin kamu. Siapa suruh kamu bohongin aku bertahun-tahun? Aduh, nak. Kamu sudah bisa bohongin ayahmu sendiri. Ayah sudah bohongin aku 20 tahun. Aku bohongin kamu sekali ini. Kamu udah nggak tahan? Wah, anak ini dari kecil sudah pintar. Sekarang masih kayak anak kecil. Tapi kali ini kakek dukung kamu. Terima kasih, Kek. Halo, Kak Meng. Ani Xiaochen. Tolonglah bantu adikmu ini. Besok adik temanin kamu minum. Sang Yuan, kamu gila ya? Sang Yuan, kamu gila ya? Ya, aku memang gila. Aku debuat hila oleh kamu semua. Sekarang pekerjaan aku juga sudah hilang. Nona Hi masih tidak mau membiarkan aku. Aku sudah tidak punya jalan lain. Kamu tidak punya jalan lain. Lalu datang mencari aku untuk apa? Aku juga tidak bisa membantu kamu. Dulu, ketika aku jadi ketua kelompok di Guangda, kamu selalu menjilat aku. Bagaimana? Hanya mau berbagi keberuntungan, tapi tidak mau berbagi kesulitan? Sang Yuan, kita sudah putus. Kalau kamu memang benar-benar punya kemampuan, cari Fu Yunsing saja. Kenapa kamu mengganggu aku di sini? Aku tidak peduli.
Kamu harus membantu aku. Coba ikat Li Mengfei untuk aku. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup enak. Aku benar-benar memberi kamu muka ya? Kamu benar-benar pikir Chen Jian takut kamu? Awalnya aku melihat kamu sebagai ketua kelompok, makanya aku menjilat kamu. Kalau tidak. Kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai orang pentingnya? Wah, serius banget ini? Tidak terkira putri grup Haimeng. Ternyata adalah karyawan grup Guangda. Dan selalu dibesarkan miskin di desa. Ini versi nyata dari Judge the Doll, ya? Putri ini, sepertinya namanya Li Mengfei ya? Li Mengfei. Li Mengfei. Hahaha. Pacar aku orang super kaya. Kamu tahu? Super kaya. Aku mau mencari pacar aku. Aku jadi kaya hahaha. Hello, kamu tidak tahan dengan tekanan. Otak kamu rusak ya? Semuanya, hentikan dulu pekerjaan kalian. Mengganggu waktu kalian sebentar. Aku mau umumkan sesuatu. Aku mau menikah. Nanti kalian semua harus datang ya. Ketua kita begitu pintar dan cakap. Pria tampan dari keluarga mana yang beruntung ini? Buka saja lihat, pasti tahu. Astaga, ini Pak Fu Yunsing, Direktur Fu. Ketua, kamu hebat sekali. Bahkan Direktur Fu bisa kamu taklukkan. Ketua. Kemampuanmu minum alkohol nomor 1. Kemampuanmu mencari dukungan orang penting juga nomor 1. Ajarin aku dong. Xiao Meng. Kakak Chuan. Maaf. Maaf apa sih? Kamu bisa menemukan kebahagiaan. Kakak juga turut senang untukmu. Hanya saja kebahagiaan ini bukan dari aku. Kakak Chuan, di hatiku, kamu selamanya adalah kakak yang hangat. Membawaku keluar untuk urusan bisnis. Membantuku menyelesaikan masalah. Xiao Meng, waktu aku mengungkapkan perasaan padamu dulu. Apa kamu sudah punya pacar? Secara akuratnya, saat itu, aku sudah menikah. Ternyata aku sudah kalah dari dulu. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan putus asa. Aku percaya. Aku pasti bisa menemukan kebahagiaanku sendiri. Tapi, sekarang kamu benar-benar hanya adik perempuanku saja. Tapi kalau ada apa-apa, kamu masih bisa cari aku. Kakak bantu. Kak Chuan. Terima kasih. Undangan pernikahan. Kenapa nggak mau mengundangku ke pernikahanmu? Semoga kamu bahagia. Aku sudah pilihkan beberapa gaun pengantin untuk Mengfei. Tolong lihatin. Bagaimana kalau dia pakai yang ini? Yang ini terlalu sederhana dan polos. Kalau yang ini? Yang ini juga terlalu mencolok. Tidak cocok untuk Nyonya. Nyonya, aku tadi lihat kamu naik ke atap. Aku tadi ngobrol sama rekan kerja tentang beberapa hal. Sudah selesai semuanya. Sini Mengfei. Ini beberapa gaun pengantin yang kupilihkan untukmu. Lihat, kamu lebih suka model yang mana? Kamu nggak penasaran? Aku ngobrol apa di atap tadi? Apapun yang kamu katakan, aku percaya padamu. Sayang, gimana kalau kita pulang lebih awal hari ini? Kamu wangi banget. Nggak boleh, kata dokter. Kamu akan jadi ayah. Benarkah? Tapi terakhir kali kita, jangan-jangan waktu di hotel itu? Pelan-pelan. Aku akan jadi ayah.